Sekarang mari kita lihat ilustrasi bagaimana desain acak sempurna ini diberlakukan atau diimplementasikan dalam sebuah penelitian. Misalkan terdapat perlakuan dalam sebuah percobaan di mana terdapat NI unit eksperimen untuk perlakuan ke I. I-nya ini adalah dari 1, 2, sampai K. Kemudian jika data pengamatan dinyatakan dengan YIJ, di mana I adalah 1, 2, sampai K, dan J-nya adalah 1, 2, sampai NI, tadi NI ini adalah jumlah unit eksperimen pada perlakuan ke I, maka YIJ kita artikan sebagai nilai pengamatan dari unit eksperimen ke J karena perlakuan ke I yang diberikan di dalam penelitian tadi. Nah, jadi bagaimana kita menganalisisnya? Maka teman-teman nanti akan kita lihat bahwa satu, ya, menganalisis ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan di dalam penelitian tersebut. Ini yang akan kita buktikan. Nah, biasanya ilustrasi dari percobaan ataupun dari penelitian ini nanti kita akan nyatakan ke dalam bentuk hipotesis penelitian kita. Di mana kalau dalam desain acak sempurna ini, ke dalam proses yang sederhana sebenarnya karena melibatkan satu faktor atau satu perlakuan saja, maka nanti kita akan atau ingin melihat biasanya apakah ada perbedaan tidak antara efek dari perlakuan ke satu dibandingkan dengan perlakuan kedua dan seterusnya. Di mana tadi disebutkan kita akan memiliki perlakuan sebanyak I buah. Nah, umumnya yang ditangkap ataupun yang biasa dipergunakan adalah seperti ini. H0 ini adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan seterusnya sampai mu K ataupun perlakuan ke K. Nah, lawannya adalah H1, biasanya kita nyatakan paling tidak satu tanda sama dengan tidak berlaku. Ya, entah itu antara mu1 dengan mu2, antara mu1 dengan mu3, antara mu1 dengan mu-K, itu adalah bisa terjadi. Hanya saja sekarang yang penting satu saja tidak berlaku, maka nanti kita akan menolak H0, sehingga yang berlaku adalah H1-nya. Nah, ini adalah layout data yang kita miliki nanti dari hasil pengamatan kita, di mana kita akan memiliki buah perlakuan pertama, kedua, sampai ke K. Nanti ada data pengamatannya juga. Kalau di perlakuan ke-1, misalnya ya, dari mulai Y11, Y12, sampai Y1N1. Di perlakuan kedua ada Y21, kemudian Y22, seterusnya sampai Y2N2. Berarti jumlah dari unit eksperimen yang diberikan perlakuan kedua untuk N2 ini. Terus sampai nanti perlakuan yang ke K. Nanti kita akan punya sebanyak K buah atau unit eksperimen yang kita miliki dalam penelitian tadi. Nah, dari data semua ini ada, kita nanti akan cari namanya jumlah. Jadi kalau ada simbol J1, itu adalah jumlah dari nilai-nilai yang ada sebagai hasil dari perlakuan pertama. J2 adalah jumlah nilai dari seluruh unit eksperimen yang ada di perlakuan kedua, dan seterusnya. Nanti J1, J2, JK ini kita jumlahkan, jadilah J besar ini. Ini adalah jumlah keseluruhan nilai dari data yang ada di dalam eksperimen tadi. Kemudian banyaknya pengamatan, ini ada N1, N2, dan NK. Sedangkan keseluruhan nanti ada sebanyak N kecil. Ini merupakan jumlah dari N1 ditambah N2 sampai NK tadi. Kemudian ada rata-rata juga, kita simbolkan Y bar 1 untuk rata-rata dari efek perlakuan yang diberikan karena mendapat perlakuan pertama. Ada Y bar 2, artinya ini adalah rata-rata dari efek yang diberikan karena mendapatkan perlakuan kedua. Kemudian seterusnya sampai Y bar K, ini adalah efek atau rata-rata efek perlakuan yang diterima oleh unit eksperimen untuk seluruh eksperimen yang mendapatkan perlakuan ke K. Sedangkan secara keseluruhan nanti kita punya Y bar, Y bar ini rumusnya adalah J per N, di mana J ini adalah jumlah seluruh data tadi dibagi dengan seluruh unit eksperimen yang terlibat di dalam penelitian ini, entah karena mendapat perlakuan 1, entah karena mendapat perlakuan kedua sampai perlakuan ke K, yang jelas semuanya kita jumlahkan. Nah, teman-teman, dari tabel atau layout tabel seperti ini, nanti kita akan susun dalam sebuah alat ataupun tabel yang gunanya untuk membantu kita melakukan analisis data eksperimen, analisis data empiris yang kita peroleh, sehingga nanti kita dapat melakukan atau membuktikan pada akhirnya apa benar atau tidaknya hipotesis yang kita miliki. Nah, data-data ini kita akan susun ke dalam tabel yang kita sebut sebagai tabel ANAPA, terdiri yang pertama apa yang disebut dengan sumber variasi. Untuk desain acak sempurna, sumber daripada variasi ini ada rata-rata, ada antar perlakuan, ada kekeliruan eksperimen, atau di dalam perlakuan, dan nanti juga ada petanya. Kemudian di kolom berikutnya ada yang disebut dengan derajat kebebasan atau kita singkat DK.
Untuk rata-rata, DK-nya kita singkat menjadi DKR atau derajat kebebasan rata-rata. Untuk perlakuan DKP atau derajat kebebasan perlakuan, nanti ada derajat kebebasan kekeliruan ataupun kita simbolkan sebagai E. E ini adalah error biasanya. Dan juga ada derajat kebebasan total. Nah, derajat kebebasan rata-rata ini adalah 1. Ya, jadi nilai dalam derajat kebebasan untuk sumber variasi rata-rata adalah 1. Untuk derajat kebebasan perlakuan, rumusnya adalah K-1, di mana K adalah jumlah perlakuan yang ada di dalam eksperimen. Jadi kalau perlakuannya ada 5, berarti derajat kebebasan perlakuan ini adalah 5 dikurangi 1 atau sama dengan 4. Kemudian untuk derajat kebebasan kekeliruan atau error, ini adalah sigma, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K dengan NI dikurangi 1. Jadi kita lihat perlakuan pertama berapa, nanti dikurangi 1. Ditambah berapa jumlah unit eksperimen pada perlakuan kedua, dikurangi 1. Ditambah lagi dengan unit eksperimen yang ada di perlakuan ketiga, dikurangi 1. Seterusnya sampai yang perlakuan ke K. Sedangkan untuk total, ini adalah jumlah dari unit perlakuan keseluruhan yang ada di dalam eksperimen. Maka dirumuskan menjadi sigma I bergerak dari 1 sampai K untuk NI. Ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah jumlah kondisi untuk jumlah sampel di setiap perlakuan yang tidak sama. Artinya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7. Sedangkan kalau nanti teman-teman berhadapan dengan jumlah perlakuan atau unit eksperimen dalam perlakuannya sama, maka nanti rumus untuk error itu lebih sederhana, ini adalah K kali N-1. Sedangkan untuk derajat kebebasan totalnya, ini adalah cukup kita kalikan K kali N. Jadi N ini adalah jumlah unit yang ada di masing-masing unit eksperimen. Kolom selanjutnya ada yang kita sebut sebagai jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ini teman-teman adalah kita simbolkan ada RY, ada PY, ada EY, ada Y kuadrat. Ya. RY untuk yang berasal dari sumber variasi rata-rata, PY yang berasal dari sumber variasi perlakuan, dan EY ini adalah dari sumber variasi dari kekeliruan eksperimen. Nah, RY rumusnya adalah J kuadrat dibagi sigma NI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K. J tadi sudah tahu ya, jumlah seluruh nilai ataupun nilai hasil pengamatan yang kita miliki, kemudian nanti itu dikuadratkan dibagi N. Nanti mudah-mudahan di contoh yang realnya akan lebih dipahami. PY ini adalah rumusnya adalah sigma dari JI kuadrat. Jadi JI-nya J1 dikuadratkan, J2 dikuadratkan ya, di mana JI ini I-nya bergerak dari 1 sampai K. Kemudian per N nanti dikurangi RY. Kemudian untuk Y kuadrat ini adalah sigma YIJ kuadrat, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K, J-nya dari 1 sampai NI. YIJ ini berarti ini adalah data masing-masing. Jadi kalau ada nanti 20, kita akan 20 kali mengkuadratkan dan hasil dari jumlah kuadratnya kita nanti jumlahkan. Nah, untuk EY ini adalah Y kuadrat dikurangi RY dikurangi PY. Jadi, dari nilai jumlah kuadrat total, nanti dikurangi jumlah kuadrat rata-rata, dan dikurangi jumlah kuadrat dari perlakuan. Itulah untuk nilai jumlah kuadrat eksperimen atau kekeliruan. Kemudian nanti ada kolom terkait dengan kuadrat tengah atau kita singkat KT. Atau kita simbolkan R untuk yang dari sumber variasi rata-rata, P dari sumber variasi perlakuan, dan E dari sumber variasi kekeliruan eksperimen. Di mana teman-teman nilai kuadrat tengah ini mudah untuk menghitungnya. Jadi nanti jumlah kuadrat atau JK dibagi dengan derajat kebebasannya saja. Jadi nanti untuk mendapatkan R ini, nanti tinggal RY dibagi derajat kebebasan R. Kemudian untuk P ini nanti adalah nilai kuadrat untuk perlakuan, yaitu PY dibagi derajat kebebasan perlakuan, dan seterusnya. Nah, terakhir nanti ada uji F-nya, atau untuk menguji atau membuktikan apakah nanti dari ataupun penelitian yang kita miliki itu, bagaimana untuk menyimpulkan hasil analisis dan kita kaitkan dengan hipotesisnya, apakah diterima atau ditolak, maka acuannya adalah nilai dari uji F ini. Di mana F ini statistiknya kita peroleh dengan membagi nilai dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah dari eksperimen. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, uji F ataupun untuk statistik uji ini dipergunakan untuk menguji model. Apakah model yang kita miliki itu berpengaruh atau tidaknya perlakuan terhadap karakteristik yang kita observasi ini, maka nanti kita akan bandingkan dengan uji ataupun dengan nilai F dari tabel yang telah disusun secara teoritis.